Saat itu juga, Yehon mendapat panggilan masuk dari Siska yang memintanya untuk bertemu di parkiran sekolah. Sebelumnya, Siska telah membayar teman-teman Jaemin atas kerja keras mereka, melaporkan perundungan yang disebabkan oleh Yehon. Dan mereka juga telah menghapus video perundungan Yehon yang disebabkan oleh mereka dari sosial media. Mereka mempertanyakan apakah nanti jika Yehon menuntut mereka balik, Siska akan mengirimkan pengacara untuk mereka. Tentu, aku akan membawa pengacara untuk kalian selama kalian membantuku membuat Yehon masuk ke dalam penjara remaja. Akan kupastikan hidup kalian lebih baik ke depannya, ucap Siska. Siska memberikan pilihan pada Yehon, pindah ke luar negeri atau masuk ke penjara remaja. Apa tidak cukup kau membuat ibuku mengonsumsi obat terlarang? Sekarang kau ingin menyingkirkanku agar kau bisa memasukkan ibuku ke rumah sakit jiwa dan merebut posisinya sebagai istri pimpinan. Sudah cukup semuanya, jangan campuri kehidupanku lagi, ucap Yehon dengan kesal. Aku tahu kau ingin marah tapi kau harus berusaha menahannya, karena aku tidak sendiri, balas Siska sembari memperlihatkan kedua anak buahnya. Segera katakan pada wali kelasmu jika kau ingin pindah ke luar negeri atau jika tidak, kau akan masuk ke penjara remaja. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan ibumu. Karena aku akan mengurung ibumu di tempat yang tak terdaftar di peta. Ancam Siska yang kemudian pergi meninggalkan Yehon sendirian. Sekyung yang akan berangkat ke sekolah, sang ayah menyuruhnya menggunakan supir untuk mengantarnya mulai sekarang, dan Jaehoon juga akan menemaninya. Bahkan Sekyung tak lagi satu kelas dengan Yehon. Kini dia satu kelas dengan Jaehoon. Sekyung yang merasa bingung mempertanyakan tentang hal itu. Mengapa dia harus dipisahkan dari Yehon? Sekyung tak tahu sang ayah telah melaporkan Yehon ke komite kekerasan sekolah, yang menyebabkan dirinya harus dipisah dengan Yehon. Korban harus dipisahkan dari perundung. Di dalam kelas, Yehon yang melihat bangku teman-teman Jaemin kosong, mencoba menghubungi mereka, sementara semua temannya menatapnya dengan tatapan tak menyangka Yehon akan melakukan perundungan terhadap Sekyung. Melihat itu, Yehon hentikan panggilan dan melangkahkan kakinya menuju bangkunya, merasa canggung. Beruntung, teman-teman wanita yang biasa bersamanya mendekatinya. Meskipun Sekyung tak ada bersamanya, tapi setidaknya mereka masih bersamanya dan tak menjauhinya. Kini mereka yang akan menggantikan posisi Sekyung menjadi tutor Yehon dalam belajar matematika. Walaupun nilainya tidak setinggi Sekyung, namun dia bisa mengajari Yehon karena nilainya juga tak terlalu rendah. Tak hanya itu, mereka juga akan mengajari bahasa Korea dan membelikan makanan untuknya. Yehon berterima kasih untuk itu. Jika saja komite kekerasan sekolah tahu betapa dekatnya kau dengan Sekyung, mereka pasti tak akan melakukan ini. Sebelumnya, aku belum pernah melihat Sekyung tersenyum bersinar. Namun, setelah bersamamu, dia memperlihatkan senyumnya. Dan itu terjadi saat dia bersamamu, ucap salah satu teman wanita. Ya, benar sekali. Seperti sekarang, balas wanita di sampingnya yang melihat kedatangan Sekyung memasuki kelas sembari tersenyum. Kenapa kau berada di sini? Bukannya kau dipindahkan ke kelas Jaehoon? Tanya murid laki-laki di seberang dengan rasa penasaran. Sepertinya ada kesalahpahaman antara komite sekolah dan semua guru. Aku sudah menyelesaikannya dengan mereka dan membatalkan laporan tersebut. Jadi, jangan bedakan aku dengan Yehon, jawab Sekyung menjelaskan. Pria tersebut kemudian menghampiri Yehon dan mengatakan sudah kuduga Yehon tak akan melakukan itu. Yehon mendekati Sekyung mempertanyakan kembali kejelasannya telah membatalkan laporan. Dia bertanya lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu pasti tak akan tinggal diam. Aku akan mengurusnya karena ini kesalahanku, jawab Sekyung. Seketika Jaemin memasuki kelas tanpa melihat keadaan sekitar. Jaemin mengungkapkan bahwa teman-temannya telah melaporkan Yehon ke polisi. Yehon yang mendengar itu segera menutup mulutnya bersama Sekyung membawa Jaemin pergi ke halaman sekolah. Di sana, Yehon menjelaskan pada mereka bahwa ini semua ulah Siska yang memanfaatkan teman-teman Jaemin untuk melaporkannya. Tapi dari mana Jaemin tahu soal ini? Mereka memberitahuku beberapa saat yang lalu sebelum ke sekolah. Karena masalah ini, sepertinya anak-anak nakal itu pasti tak akan pergi ke sekolah, jawab Jaemin.
Lalu di mana mereka? Tanya Yihon yang ingin mengetahui keberadaan mereka. Entahlah, mungkin mereka berada di tempat biliar dekat sekolah, sambung Jaemin kembali. Mendengar itu, Yihon memutuskan untuk menemui mereka sementara Jaemin dan Sekyung. Mereka masuk ke dalam kelas, lantaran pelajaran akan dimulai sebentar lagi. Namun sebelum mereka memasuki kelas, Sekyung mencengkram lengan Jaemin, mengatakan, "Kau masih tidak tahu, ini semua salahmu." "Memangnya apa yang kulakukan sehingga semua ini salahku?" tanya Jaemin sembari berusaha melepaskan cengkraman Sekyung. "Tanyakan saja pada temanmu, mereka yang tahu kelakuanmu," sambung Sekyung. Di tempat biliar, Yihon meminta mereka untuk menarik laporan tentangnya ke polisi. Dia akan memberikan kesempatan terakhir pada mereka untuk kembali bersekolah dan mendapatkan ijazah sekolah jika mereka menariknya. Akan tetapi, jika tidak, mereka akan berurusan dengannya. Yihon akan balik melaporkan mereka atas perundungan terhadapnya dulu. Setelah mengutarakan niatnya, Yihon pergi meninggalkan mereka. Mereka bingung apakah harus menuruti kemauan Yihon atau tetap pada pendirian mereka, karena sangat disayangkan jika mereka mengembalikan uang yang telah diberikan Siska pada mereka. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membujuk Jaemin, agar dia juga mau melaporkan Yihon, lantaran Jaemin adalah satu-satunya saksi mata mereka merundung Yihon. Tak ada yang tahu selama 2 tahun berturut-turut mereka merundung Yihon, karena mereka tak merundung Yihon di kelas. Jadi tak ada yang tahu tentang hal itu kecuali Jaemin. Kini mereka harus membuat Jaemin berpihak pada mereka. Dengan begitu, mereka akan aman meskipun Yihon balik melaporkan mereka, dia akan kalah karena tak mempunyai bukti kuat. Di taman bermain, teman-teman Jaemin membujuknya. Jaemin tak ingin melakukannya. Itu sama saja fitnah menurut Jaemin. Lagi pula, untuk melaporkannya kita memerlukan catatan medis dan kita tak mempunyai itu. Yihon akhir-akhir ini tak memukuli kalian dan kalian juga tak memukulinya, jelas Jaemin. Masalah itu tenang saja, kita sudah mendapatkannya saat kau memukuli kami tempo lalu. Jika tidak, kita bisa saling memukul sekarang untuk mendapatkannya, sambung salah seorang teman. Itu disebabkan olehku, bagaimana bisa kalian menyebutnya sebagai bukti? Itu sama saja dengan penipuan. Aku tahu kalian suka uang, tapi tidak dengan cara seperti ini. Apa kalian tak punya hati nurani? Ujar Jaemin menasehati teman-temannya. Tak punya hati nurani, bagaimana denganmu yang merundung Yihon untuk mendapatkan uang, karena kau tahu Yihon dari keluarga kaya. Kau yang memulainya terlebih dahulu. Kau menyuruhnya mengambil alkohol, perhiasan. Saat Yihon bilang dia sudah tak mempunyai apapun, kau menamparnya dan menyuruhnya mencuri. Setelah itu kita mulai mengikuti jejakmu, mulai memukulnya. Bagaimana bisa kau merundungnya selama 2 tahun? Wah Jaemin, ini semua karenamu. Kau yang memulainya lebih dulu. Celoteh teman-temannya menjadikan Jaemin yang mendengarnya terdiam. Di kantor polisi, Yihon melihat pernyataan laporan tentangnya. Dia menjelaskan pada polisi di sana jika dia bukan perundung, melainkan korban, dan mulai memperlihatkan video saat mereka merundungnya di sosial media. Namun semua video itu telah dihapus oleh teman-teman Jaemin. Untuk membuktikan Yihon bukan perundung, dia harus membawa bukti apapun yang dimilikinya untuk mengungkap kebenaran, termasuk saksi mata jika ada. Kemudian Yihon bertemu dengan Jonathan dan Bobby, menjelaskan tentang masalah ini. Jika nantinya teman-teman Jaemin tak menarik laporannya, Yihon memutuskan akan mencari Siska agar mereka menarik laporannya. Ada atau tidak adanya masalah ini, dia akan tetap mencari Siska lantaran tak ada jaminan bahwa Siska tidak akan menyakiti ibunya lagi. Lalu apa yang ingin kau lakukan setelah menemukannya? Tanya Bobby penasaran. Siska menginginkan uang, kekuasaan, dan hati pimpinan. Untuk itu, aku akan membawanya ke hadapan pimpinan, agar pimpinan mengusirnya, dan dia tak akan lagi bisa mengganggu ibu dan Yihon. Aku akan menyerahkan tugas ini pada kalian, sembari aku belajar untuk menghadapi ujian tengah semester, jelas Yihon. Ujian tengah semester? Tanya Jonathan. Ujian kali ini adalah catatan pertamanya, lulus atau tidak, kuliah atau masuk ke penjara remaja. Semua itu tergantung padamu. Jadi lakukan ini dengan benar. Sambung Yihon kembali yang kemudian meninggalkan mereka. Baik bos, jawab Bobby sembari membukukan badannya mengantar kepergian Yihon. Kembalinya Jaemin ke rumah, dia melihat adiknya berkemas. Adiknya ingin mencari tempat tinggal baru setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan dia juga tak ingin tinggal di rumah di mana sang kakak jarang pulang. Apalagi air di sana mati.
Apa bisa itu disebut tempat tinggal? Sebelum pergi, dia memberikan buku tabungan untuk sang kakak dari ayah mereka. Selepas kepergian adiknya, Jaemin teringat perkataan temannya, jika Yihon akan melaporkan mereka, tentu Yihon juga akan melaporkannya, lantaran dia yang memulai ini terlebih dahulu. Mengingat itu, membuat Jaemin sedikit takut. Haruskah dia berbicara pada Yihon untuk tak menyebut namanya dalam penyelidikan? Setelah kemudian matanya tertuju pada buku tabungan yang diberikan adiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Pagi harinya di perpustakaan, Jaemin memperhatikan Yihon yang sedang belajar bersama Sekyung. Ingin mengutarakan sesuatu namun mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan menuju rumah, Sekyung mengatakan dia telah membatalkan laporan pada komite kekerasan sekolah. Setidaknya ini telah meringankan masalah Yihon. Kau pasti melakukan ini karena kau ingin Yihon cepat kembali, bukan? Tanya Yihon. Itu juga termasuk, tapi kau adalah temanku. Kau adalah teman sejati yang kupunya, jelas Sekyung. Kau juga harus mengucapkan ini pada Yihon asli saat ia kembali. Sambung Yihon, yang melihat Sekyung menganggukkan kepalanya, tanda dia setuju dengan permintaan Yihon. Di ruang belajar, Yihon menerima pesan dari teman Jaemin yang tak ingin menuruti permintaan Yihon untuk menarik laporannya. Dia akan tetap bertahan pada pendiriannya. Dasar anak-anak nakal ini, ucap Yihon yang kemudian mendapat panggilan masuk dari Bobby. Mereka pun kemudian bertemu. Jonathan memberitahu Yihon jika bos Chilsung, Baron, telah kembali. Setelah mendengar tentang keponakannya, pasti dia akan mendatangi Yihon. Yihon senang mendengar itu, kemudian menanyakan tentang Siska dan pimpinan. Bobby menjelaskan jika mereka telah mencari Siska dan pimpinan di kantor. Namun Siska dan pimpinan tak ada di sana. Jika mereka masih belum bisa menemukan Siska, Yihon akan menjadi pelakunya dan akan dimasukkan ke penjara remaja. Jonathan dan Bobby tak akan membiarkan itu. Mereka akan berusaha bagaimanapun caranya, mereka akan menemukan Siska. Jonathan menyuruh Yihon untuk tetap fokus pada ujiannya saja, biar masalah ini mereka yang mengurus. Bobby pun memberi Yihon semangat. Hari ujian pun tiba. Di ujian kali ini tak seburuk tempo lalu karena Sekyung menjadi tutor belajarnya. Yihon berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Teman-temannya tak menyangka dan memuji Yihon. Sekyung juga memberikan jempolnya pada Yihon yang kemudian mengalihkan pandangannya sesaat ke arah Jaemin yang terus menatap Yihon. Karena ujian telah berakhir, teman wanita Yihon, sebut saja Minji, mengambil kembali ponselnya, membuat Sekyung menghentikan tindakannya melihat Jaemin. Minji juga mengambilkan ponsel Yihon dan memberikannya pada Yihon yang kemudian mendapat pesan dari kepolisian, memberitahu bahwa kasusnya telah dipindahkan ke kejaksaan. Saat itu juga Minji memberanikan dirinya untuk mengajak Yihon makan tteokbokki bersamanya. Akan tetapi, karena Yihon harus pergi ke kantor polisi, dia menolak ajakan Minji. Bersamaan dengan Jaemin mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi terjeda lantaran seorang wanita memanggil Yihon. Wanita itu adalah Solhi, wanita yang sering memberikan minuman pada Yihon saat di ruang belajar. Yihon sedikit terkejut melihat Solhi yang ternyata satu sekolah dengannya. Solhi mengajak Yihon untuk memakan tteokbokki bersamanya. Sama seperti Minji, dia juga ditolak oleh Yihon. Namun bedanya, Yihon berjanji akan mentraktirnya makan tteokbokki dan minum teh bersamanya lain kali, sembari berbicara dengannya. Mendengar itu, Solhi merasa senang, kemudian pergi meninggalkan Yihon dan teman-temannya. Melihat keakraban Yihon dan Solhi, teman-teman prianya mendekatinya dan mempertanyakan tentang kedekatan Yihon dan Solhi yang ternyata peraih medali olahraga nasional dan sangat populer. Apa kau mempunyai hubungan dengannya? Ucap salah seorang pria penasaran. Yihon menjelaskan dia tak mempunyai hubungan dengan Solhi, hanya saja mereka sering bertemu di ruang belajar. Mana yang lebih cantik, aku atau dia? Tanya Minji secara tiba-tiba yang merasa cemburu. Tentu saja kalian berdua sama-sama cantik, tapi Solhi mempunyai wajah yang kecil, membuat proporsi tubuhnya lebih sempurna. Jauh Yihon menjelaskan. Jadi, wajahku besar? Tanya Minji kembali. Teman-temannya telah memperingatkannya untuk tak mengatakan wajah Minji besar, namun Yihon mempunyai pemikirannya sendiri. Aku tak menyukai wajah kecil. Wajah besar dengan mata, hidung, dan bibir yang besar itu lebih keren. Jadi, maksudmu wajahku besar? Tanpa mengerti perasaan Minji, Yihon secara terang-terangan mengutarakan pendapatnya. Bukan begitu, tetapi wajah Solhi
terlihat sangat kecil. Ah, sudahlah. Dia telah membuat Minji kesal dan pergi meninggalkannya. Dia sama sekali tak mengerti apapun tentang wanita. Baginya menghadapi wanita lebih sulit daripada menjawab soal. Yihon pun kemudian pergi meninggalkan kelas. Meskipun kau tak mengerti apapun tentang wanita, kau harus mengejar Minji, alih-alih pergi. Jangan menghancurkan masa sekolahmu. Hei, kembali! Ujar teman pria dengan berteriak pada Yihon yang telah meninggalkan kelas. Di kantor polisi seharusnya ada wali yang mendampingi Yihon saat ini. Tempo lalu polisi telah menghubungi perusahaan Oka, namun mereka tak mendapatkan nomor pribadi pimpinan yang membuat polisi beranggapan jika pimpinan tak mau turut andil dalam kasus ini. Polisi juga menyampaikan seharusnya kasus ini tak secepat itu dipindahkan ke kejaksaan. Namun dia juga tak tahu bagaimana kejaksaan bisa tiba-tiba menghubunginya dan akan menindaklanjuti kasus ini secara cepat. Bahkan mereka telah mengirim pesan pada Yihon untuk datang ke kantor kejaksaan Senin depan, menghadapi mediasi kriminalnya. Jika sudah begini, pelaku akan ditangkap setelah penyelidikan, dan jika Yihon terbukti sebagai pelaku, dia tak akan bisa bersekolah lagi. Polisi berasumsi sepertinya ada seseorang yang sangat tertarik dengan kasus ini, sehingga dia mempengaruhi kejaksaan. Ayah Sekyung yang sudah mengetahui Sekyung membatalkan laporan ke komite kekerasan sekolah, marah pada pengajar mengapa mereka tak memberitahunya terlebih dahulu sebelum memutuskan hal ini. Seketika Sekyung datang dan sang ayah mengajaknya berbicara di halaman sekolah. Mengapa kau membatalkan laporan ke komite kekerasan sekolah untuk sidang? Tanya sang ayah dengan nada kesal. Karena aku bukanlah korban, jawab Sekyung singkat. Karena ayah tahu kamu membatalkannya, ayah meminta polisi menyerahkan kasus perundungan Yihon ke kantor kejaksaan, agar kasus itu segera diproses. Ayah tak suka melihat Yihon terus membujukmu. Maka dari itu, ayah ingin sekali Yihon masuk ke penjara remaja, agar dia tak bisa lagi menginjakan kaki di sekolah. Mendengar itu, Sekyung menjelaskan jika Yihon tak membujuknya, dia sendiri yang ingin membatalkan laporan tersebut, karena Yihon tak bersalah. Terus apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan bersaksi untuknya? Jika kau melakukannya, kau tak akan lagi bertemu dengan ayah, kau bukan anak ayah. Ancam sang ayah yang membuat Sekyung terdiam. Di rumah, Yihon memikirkan siapa orang yang telah mempengaruhi kejaksaan untuk menangani kasusnya. Jelas, ini bukan perbuatan Siska. Lantaran ini ditangani sangat cepat. Sekyung merenungkan ancaman sang ayah. Dia tak tahu harus bagaimana. Seketika, dia mengingat perkataan Yihon yang menyuruhnya mengatakan jika mereka berteman saat Yihon asli kembali. Saat itu juga, Sekyung memutuskan pergi dari kamarnya, menuju tempat kerja Jaemin. Di sana, Sekyung menanyakan mengapa Jaemin memperhatikan Yihon di sekolah. Apa karena Jaemin ingin ikut melaporkannya seperti teman-temannya? Atau dia menjadi mata-mata untuk mereka, mencari tahu apa Yihon mempunyai saksi untuk kasus ini? Tidak, aku hanya ingin lulus dengan tenang, jelas Jaemin. Kau ingin lulus dengan tenang sementara Yihon masuk ke penjara remaja? Ujar Sekyung yang tak terima. Awalnya aku hanya bermain-main dengan Yihon karena dia selalu terlihat murung. Aku tak menyangka akan jadi sejauh ini. Sekarang apa yang harus kulakukan untuk memperbaikinya? Sambung Jaemin yang merasa bersalah atas semua yang terjadi. Sekyung memberikan solusi. Kau dan teman-temanmu pasti masih menyimpan video perundungan kalian terhadap Yihon di ponsel kalian, bukan? Jika tidak, kau bisa meretas memori mereka untuk mengambil video itu. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Kau dan teman-temanmu yang bersalah, tapi Yihon yang dituduh. Kau harus mengumpulkan bukti dan menyerahkannya agar Yihon bisa aman dari tuduhan perundung. Apa itu solusi? Lalu bagaimana denganku? Aku bisa masuk penjara remaja dan tak bisa sekolah. Tidak, aku tidak mau, sambung Jaemin menolak solusi dari Sekyung. Tapi ayahku telah menyerahkan kasus ini ke kejaksaan. Jika Yihon terbukti sebagai pelaku, dia bisa ditangkap dan masuk penjara remaja padahal dia tidak bersalah. Apa kau tak ingat saat kau menculik ibunya? Dia melepaskanmu. Dia juga tak melaporkanmu ke komite kekerasan sekolah saat kau merundungnya, karena dia ingin kau tetap bersekolah. Sekarang keputusannya ada di tanganmu. Kau akan lari seperti pengecut, atau kau akan bersaksi membantu Yihon. Ujar Sekyung menjelaskan panjang lebar pada Jaemin agar dia sedikit mengerti. Sepanjang perjalanan, Jaemin merenungkan kembali perkataan Sekyung. Di saat bersamaan, dia mendapat panggilan masuk dari temannya dan tak sengaja bertemu di sana.
Jamin menjelaskan jika dia tak akan ikut menuntut Yihon. Jika kau tak mau melakukannya, kita semua akan mati. Aku dan yang lain akan menyebutmu yang menyuruh, merundung Yihon sehingga kita akan terperangkap bersama, ujar temannya dengan mengancam. Apa kau baru saja mengancamku? Sambung Jamin dengan nada sedikit kesal. Tidak, maka dari itu ayo kita tuntut dia bersama, agar dia masuk ke penjara remaja bukannya kita. Jelasnya kembali. Tidak, aku tak mau melakukan apapun, balas Jamin sebelum meninggalkan temannya sendirian yang merasa kesal dengan keputusan Jamin. Malam harinya, Jamin bertemu Yihon di taman bermain. Jamin membuka pembicaraan. Kudengar ayah Sekyung meminta polisi menyerahkan kasusmu ke kejaksaan. Tapi, aku tak bisa mengaku. Kau tidak perlu mengaku. Lagi pula, aku tak menyuruhmu mengaku, sambung Yihon. Jamin merasa heran dengan apa yang diucapkan Yihon. Mengapa Yihon tak mau dia bersaksi padahal kesaksiannya adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Lalu kau akan masuk penjara remaja? Tanya Yihon. Mendengar itu, Jamin tak bisa berkata-kata dan segera berlutut di hadapan Yihon. Mengungkapkan bahwa ayahnya telah mempersiapkan buku tabungan untuknya kuliah. Dia ingin bersekolah lulus SMA dengan baik. Dia meminta maaf, dia tak bisa masuk penjara remaja, dia sangat takut. Yihon mengangkat bahu Jamin agar dia berdiri dan mengatakan, kau tak akan masuk ke penjara remaja. Orang dewasa harus bisa melindungi orang yang lebih muda. Lagi pula, kau meminta maaf pada orang yang salah. Jika nanti Yihon yang asli kembali, kau bisa meminta maaf padanya dan berlututlah. Apa kau lapar? Tanya Yihon tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Yihon membawa Jamin ke rumahnya untuk makan. Sembari makan, Yihon menasihati Jamin. Banyak yang bilang, orang tidak bisa berubah. Tapi aku yakin kau bisa berubah, jadi tunjukkanlah itu. Tetap seperti ini, tak lagi merundung, jangan bolos sekolah, dan belajar yang giat. Berhentilah menceramahiku. Orang tuaku saja tak melakukannya, mengapa kau melakukannya? Balas Jamin. Setelah makan, Yihon kembali mengingatkan Jamin untuk belajar dengan giat agar dia bisa berkuliah, karena waktu tak bisa diulang kembali. Jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan kepada kita. Kemudian dia pergi meninggalkan Jamin menuju rumah sakit di mana sang ibu sedang dirawat. Di sana, dia melihat kembali catatan harian Yihon di tabnya, yang kemudian menghubungi Sekyung, memberitahu tujuannya sebelum Yihon asli kembali. Dia ingin merubah beberapa hal dalam kehidupan Yihon, seperti menghindari perundungan, melindungi ibunya, masuk ke universitas, dan berteman, namun harapannya telah musnah. Dia tak bisa mencapai satu pun dari tujuannya, tapi setidaknya dia memiliki satu teman sekarang, yaitu Sekyung. Itu cukup membuatnya senang. Siapa bilang kau tidak bisa mencapai tujuanmu? Kau bisa mencapainya. Kini ancaman dari ayahku tak begitu menyakitkan lagi bagiku. Itu karenamu. Kalau dipikir-pikir, aku pernah beberapa kali melihat Yihon dirundung. Aku akan bersaksi untukmu. Aku akan melindungimu. Mendengar itu, Yihon cukup senang. Kini dia tak sendiri lagi. Kini dia memiliki teman yang ada untuknya. Adik Jamin kembali ke rumah karena dia tak memiliki tempat untuk menginap. Di sana dia melihat kakaknya terdiam dan tengah memikirkan perkataan Yihon yang yakin padanya jika dia akan berubah, membuatnya tak kuasa menahan tangisnya. Adiknya yang melihat itu menatap sang kakak dengan tatapan bingung. Pagi harinya Yihon bangun dari tidurnya yang ternyata telah dilihat oleh ibunya sedari tadi. Yihon mengatakan pada sang ibu jika dia akan pergi hari ini dan meminta ibunya untuk menjaga kesembuhannya sendiri selama dia pergi. Karena itu sang ibu salah paham, mengira Yihon akan bertemu dengan seorang gadis. Bahkan tubuh Yihon tampak kekar sekarang. Kau sama seperti ayahmu. Ketika menyukai seseorang, dia akan sering berolahraga agar tubuhnya kekar. Dia selalu datang ke lapangan golf untuk bertemu penyihir itu. Yang dimaksud penyihir tak lain adalah Siska. Bahkan dia juga membelikan apartemen untuknya. Kapan itu? Tanya Yihon penasaran lantaran ini adalah petunjuk untuk menemukan keberadaan Siska. 2 tahun yang lalu, jawab sang ibu. Apa ibu tahu di mana lokasinya? Setelah mendapatkan informasi lokasi apartemen tersebut, Yihon segera memerintahkan Jonathan dan Bobby menangkap Siska di tempat tersebut. Nanti, saat teman-teman Jamin melihat Yihon bisa menangkap Siska, mereka akan bingung, dan penyelidikan akan menjadi kacau. Jamin bangun dari tidurnya setelah menangis semalam, dan sang adik juga sudah tak ada di kamarnya. Jamin membereskan barang-barang, memungut sampah yang ada. Sikapnya tak seperti biasanya, bahkan dia
memasakkan makanan untuk adiknya, bersikap sebagai kakak yang baik, meninggalkan catatan untuk adiknya yang menyuruhnya untuk memakan makanan yang sudah disediakan. Dan mulai sekarang adiknya harus tinggal di rumah. Tak lama, dia menerima panggilan masuk dari temannya. Dia mengatakan dia akan melakukannya, kemana dia harus pergi. Yihon mendatangi kantor kejaksaan bersama dengan Sekyung. Mereka bertemu teman-teman Jaemin yang wajahnya sungguh tak sedap untuk dipandang, membuat kesal saja. Sementara Jonathan dan Bobby telah sampai di apartemen Siska, mengetuk pintunya dengan keras namun tak mendapat jawaban dari pemilik rumah. Akhirnya, mereka meminta pihak keamanan untuk membobol password pintu tersebut. Awalnya dia tak mau, akan tetapi lantaran takut terhadap Jonathan dan Bobby, dia pun mengiyakannya. Tempat tersebut sangat berantakan. Tak ada tanda-tanda Siska berada di rumah tersebut saat itu. Sepertinya rumah tersebut sudah lama tak berpenghuni. Jonathan memberitahu Yihon tentang hal ini, yang menjadikan Yihon menghela nafasnya kasar. Seketika ayah Sekyung datang menarik tangan Sekyung untuk pergi, namun Sekyung menolaknya. Bersamaan dengan Jaemin datang, Yihon terkejut melihatnya. "Mengapa kau ada di sini? Bukannya ada di sekolah?" "Tidak, memang seharusnya aku ada di sini," jawab Jaemin. "Sudah aku bilang, aku tak akan menyebutkan namamu. Apa kau tak mengerti dengan ucapanku? Apa yang kau lakukan sekarang?" tanya Yihon dengan marah. "Kau tak tahu. Aku menusukmu dari belakang," jelas Jaemin sembari memperlihatkan senyum liciknya. Sedangkan Yihon menatapnya dengan tatapan tak menyangka.